warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawiru qulubul mu'min bizikrillah liyasdadu imanan. Wassalatu wassalam ala nabil huda wal hikmah wa khataman nabiyyin wa imamul mursyidin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada bapak-bapak pembina, bapak-bapak nasihat, kepada bapak para badal, bapak-bapak pengurus yayasan, bapak-bapak pengurus perguruan, singkatnya bapak-bapak ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah perguruan Tarekat Naqsabandi yang mengikuti jalur online yang dirahmati Allah. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan seizin jualah pada kesempatan yang berbahagia ini kita hadir di majelis zikir perguruan Tarekat Naqsabandi dalam memenuhi kewajiban kita, rutinitas kita, rasa syukur dan mahabbah kita kepada Allah. Moga-moga amal ibadah kita yang senantiasa dilimpahkan oleh rahmat dan ridhonya. Amin. Ya amin ya rabbal alamin. Kemudian kita menyampaikan selawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita dilindungi, selalu dilindungi oleh rahmatnya, ridhonya, dilimpahkan oleh semua kenikmatan-kenikmatan, serta selalu diingat oleh syafaatnya beliau di dunia dan di akhirat. Amin. Amin rabbal alamin. Alhamdulillah, syukurillah wa nikmat Allah bahwa di perguruan kita ini selalu kita serukan kepada jamaah jangan sampai halkah ini kita lalaikan, kita tinggalkan. Apapun ya, ini merupakan kebutuhan inti ya. Ibarat pelungguh itu mencari kehidupan yang berupa kehidupan hari-hari. Ya makanlah, minumlah, semua itu kan kebutuhan pokok yang tidak boleh tidak. Begitu kita tidak kita lakukan sekali aja udah letih kita, tidak nyaman, kita tidak tenang. Begitulah artinya. Sehingga dalam bahasa apa namanya, bahasa ya, bahasa ungkapan atau kata-kata ya, karena kita harus lepaskan itu ya, bisa terlepas ketika kita sudah melaksanakan ya, menjalankan apa menjadi kebutuhannya itu terpenuhi kemarin itu. Begitulah sesungguhnya bahwa kalbu kita, roh kita, jiwa kita ini ya tidak nyaman ya, tidak tentram ya, karena kekosongan di situ akan menjadi galau, akan menjadi tidak seimbang ya, itu akan mencari itu. Makanya terasa sekali kalau ketika kita hilang dari halkah, terasa tidak serasa sekali. Itulah cara Allah mengasihi pembanding di antara yang orang yang selalu berzikir dan orang yang tidak berzikir. Pasti ada ketimpangan di situ, kosong, gelisah kita sebenarnya, kering rasanya seperti itulah. Tapi kalau tidak, karena dia mereka tidak ada pembanding. Ibarat orang tidak tahu nama emas, tidak tahu nama berlian, nggak tahu ya biasa aja dia dianggap ya, barang-barang biasa gitu. Kalau kita nggak, karena kita paham begitu pentingnya, tidak sangat, maka orang-orang yang melalaikan zikir itu sama artinya mendapatkan suatu kerugian di situ. Maka perintah Allah jangan kita lalaikan zikir walaupun apapun, oleh persoalan-persoalan urusan dunia, oleh kesibukan dunia misalnya, harus kita tinggalkan dulu. Karena zikir ini menjadi penentu. Di situ akhir hayat kita itu wajib harus dengan zikir, wajib. Kalau enggak, kita akan di mana? Orang yang melepas dirinya dengan zikir itu luar biasa, akan memperoleh suatu keluasan wilayah rohaninya, alam barzah mereka menjadi terang, luar biasa sebenarnya. Sehingga Allah sampai katakan wa tahiyyatuhum yauma yalqauma salamun wa adalhum ajrun karim. Orang-orang yang beriman itu ketika mereka kembali
kepada Tuhannya, dia mendapatkan suatu karunia, penghargaan yang mulia di sisi Allah. Allah kasih dia ya satu penghargaan, satu satu jabatan lah kalau kita boleh kita bahasakan. Nah, dia Allah berikan perlindungan di situ. Allah tinggikan derajat mereka dan mereka tidak akan mendapat kehinaan di situ. Allah muliakan di sini. Ya. Salamun wa tahiyatum salam wa addalahum ajrun karim. Keberdayakan ganjaran yang mulia, yang agung yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sungguhnya. Siapa itu? Adalah orang-orang yang selalu berzikir. Kan sudah tersampaikan, sudah sering kita sampaikan, orang-orang yang berharap ada kerinduannya mereka untuk ketemu Allah, berjumpa dengan Allah. Ya, ada orang-orang yang selalu merindukan akhiratnya kan begitu. Dia lebih mementingkan, lebih fokus ya, lebih bergairah, semangat di situ, meluangkan. Kayak kita apalah istilahnya, berusaha lah. Karena kita tahu di situ ada peluang, ada suatu hal yang bagus, wow. Nggak kita lepas-lepas kan, seperti itu kan, terus kita uber kan gitu sebenarnya. Karena kita tahu bahwa itu suatu hal yang baik, yang menguntungkan, yang memberi prestasi di situ. Seperti itulah zikir ini sebenarnya. Karena pentinglah karena zikir ini kita harus nikmati, merasakan, supaya terus nguber terus. Nah, kalau enggak, lewat rasanya kan, kelewatan kan, seperti itu sebenarnya. Nah, itu pentingnya kita di zikir ini entakannya gitu, perhatikan gerakan-gerakan itu. Bagaimana suasana zikir itu kita memperoleh suasana yang meriah, yang nikmat, enjoy dia situ ya. Tidak membuat kita jadi beban, susah dan sebagainya. Bahkan apalagi membuat kita tidak nyaman kan gitu. Maka harus hati-hati, harus dijaga, itu harus benar diperhatikan gitu. Itu. Karena zikir ini adalah sebuah kebutuhan, satu peruntukan untuk diri kita, keluarga, dan cari warisin kita. Bahkan untuk semuanya. Nah, itu di semua dari zikir. Bayangkan enggak? Kenapa maka zikir itu lebih utama, lebih besar fadilahnya, keutamaan daripada ibadah lain. Karena dalam semua ibadah tidak boleh tidak ada di dalamnya ada zikir. Zikir di sini artinya kita selalu ingat kepada Allah. Tentu dengan cara apa, dengan bagaimana ingatnya. Karena kalau kita melihat beberapa penyampaian saudara-saudara kita, kajian-kajian tentang zikir, pembahasan-pembahasan makrifat, pembahasan tauhid, hanya berkutak-kutik pada kalam saja. Berkotak-kotik kepada ungkapan saja, pembahasan saja, pada dalil saja. Hanya paling tidak hanya rasa itu ya sudah luar biasa. Tapi kemana fokus? Bagaimana memperoleh sumber rasa itu dari mana? Itu nggak ketemu itu langka, tidak mungkin lah. Orang haluan saja, suluk aja nggak dapat gitu. Nah, itu sungguhnya. Dan itulah yang patut kita syukuri dan kita syukuri. Kita tidak ngambang gitu ya. Tidak kita kemana-mana pikiran kita. Walaupun kemana-mana tetapi tidak kemana-mana. Perhatikan ya, walaupun kemana-mana tapi tidak kemana-mana. Karena ada sandaran. Membahasin dato. Bahasa ini arah pelantok kan. Ya nih, mun harap pelantok kita tertali, dia juga kembali. Marah nih, lalu mau darah pelantok bahaya kabur telangan jari. Nikilah bahasa beliau itulah. Itu ada bahasa-bahasa yang sederhana. Itu bagaimana supaya tetap ada pelantok, ada sadenden, terlepas ya. Kalau itu nggak ada, wah, tidak bisa kita fokus. Paling tidak dia walaupun tidak arah dintulak, arah lain berjauh, arah lain bertegal, ada kekuatan itu. Kenapa kok tidak bisa lah? Artinya pergi jauh kan? Ada yang mengikatnya, ada yang memegangnya di situ kan, seperti itulah biasa yang saya maksudkan. Makanya keilmuan ini adalah sebagai ikatan kita, walaupun pikiran walaupun kemana, tapi akan kembali ke situ lagi, balik lagi kan situ terus. Nah itulah yang perlu kita bangun, harus kita latih, terus kita terus berkonsentrasi, terus kita bermujahadah istilahnya, bersungguh-sungguh. Riyadhah itu kita berlatih di situ, di dalam bermarifat kepada Allah. Bukan riadah semata-mata riyadhah atau mujahadah semata-mata
mujahadah tanpa musyahadah. Nah, kita ini ada musyahadahnya di dalam beriyadhah. Ada musyahadahnya dalam kita bermujahadah. Kan begitu sebenarnya. Ada pandangannya maksudnya kan. Nah, gitu. Tidak kita hanya analisa-analisa lisan atau pikiran dan sebagainya. Nah, itu. Jadi tidak gitu. Jadi kita ada fokus. Nah, inilah yang sesungguhnya yang harus kita bangun, harus kita lembutkan di situ, harus kita jinakkan ya istilahnya kan, supaya tidak liar gitu. Nah, itu sebabnya makanya kenapa ada pedomannya, ada pegangan itu supaya harus bisa kita kembalikannya. Apapun yang terjadi, kembalikan ke situ. Itu sungguhnya. Tapi kalau enggak, nah gimana cara mengingatkannya? Bagaimana kita untuk untuk memberi satu arahan misalnya, atau kita kita beri ya semacam ya ingatan-ingatan di situ, nasihat-nasihat misalnya, arahnya kemana kan begitu ya. Nah itulah pentingnya dia harus ketemu dulu ilmunya, ketemu dulu yang ditunjukkan itu. Maka kenapa di setiap kita belajar tentang tauhid, tentang masalah agama, yang paling awal mula yang dipersoalkan itu adalah ma'rifatnya. Itu ya, tentang ma'rifat. Maka bagaimana kita untuk memperoleh restu, harus ada yang menunjukkannya pada jalan yang lurus, jalan yang mendapatkan rahmat dari Allah di situ. Supaya ketemu ma'rifat yang sesungguhnya, bukan pengertian bahasa ma'rifat, mengenal artinya memahami, atau dia tahu sesuatu itu baginya adalah ma'rifat secara ilmu pengetahuan, tapi belum ma'rifat bil hakikat, ya ma'rifat dengan hak Allah, dengan milik Allah. Dengan itulah sesungguhnya kita jalan kita untuk berma'rifat ya, bukan dengan analisa atau pikiran atau dengan gerakan-gerakan, dengan ucapan dan sebagainya. Benar-benar yang hak adanya ya, yang murni. Nah, itu sesungguhnya. Dan itu yang menjadi pencarian, dan kita ini hanya menunggu mereka-mereka yang pencari ya. Kita ada wadahnya, ada perkumpulannya, ada sebuah organisasi yang khusus tentang itu. Tapi bagi orang yang tidak ada satu keinginan, ya jangan dipaksakan, tidak boleh. Itu berarti bahwa Allah belum membuka pintu rahmatnya, pintu keredoannya, pintu hidayah, itu tidak bisa. Biarkan saja, kan ya. Ada waktu dia. Kalau itu sudah merupakan panggilan Allah, itu akan datang dia. Suka tidak suka, mau dia mau, pasti. Daripada kita paksa tidak boleh kan begitu. Siapa yang tidak mau keluarganya, anaknya, istrinya? Ya, Nabi aja seperti itu. Ada di antara nabi-nabi itu adalah pamannya yang tidak ikut. Ada di antara nabi-nabi itu orang tuanya yang tidak ikut. Ada di antara nabi itu ada anaknya dan istrinya yang tidak ikut. Bayangkan enggak? Itu nabi itu. Nah, itu artinya bahwa dalam persoalan keimanan ini adalah hak prerogatif Allah. Wa makana antu minu illa biiznillah. Itu soalnya. Jadi kita bersyukur bahwa masih ada keimanan itu, masih bertahan, masih kita murnikan, kita tidak belok-belokkan, tidak kita tambah-tambah dan kurangi kan. Nah, itu ya, artinya apa yang kita sudah dibimbing, ditunjukkan, itu kita selalu kita kekeh ya, tidak kita berubah di situ ya, dalam pemahaman, dalam mengilmukan, meletakkannya gitu kan. Jadi kita tidak bawa ke hal terpengaruh dari pandangan-pandangan saudara kita yang lainnya sebenarnya. Itu sebabnya kenapa orang dikatakan orang berilmu itu sesungguhnya adalah mereka yang meletakkan sesuatu pada tempatnya, walladzi yad'u syai'a mawadhi'ah. Itu sebabnya kita ketika kita bicara ke wilayah rohani, ke wilayah qalbu, wilayah marifat, kita tidak terlalu kita bawa kemana-mana bahasannya. Itu supaya tidak kita juga kepikiran kemana-mana kan begitu, lebih ke intinya. Itu ya, lebih kepada sandarannya itu supaya kita terbawa bahkan dalam mimpi kita, bahkan dalam
apa namanya, dalam situasi sadar kita masih terasa di situ. Itu luar biasa. Itu jadi terikutkan di situ, suasana kerohanian itu ada gitu. Itu sebabnya kenapa dikatakan ketika di situasi ramai itu dia tidak tidak terganggu dengan ramai gitu ya. Di situ kita bisa sendirian di saat kita ramai. Artinya ketika banyak orang-orang berjibaku di luar, kita tidak terganggu dengan persoalan di luar. Kita asik di dalam, perhatian kita di dalam, sehingga tidak terdengar. Kadang-kadang tidak, ya apa namanya, sebukti saja waktu kemarin ke Surabaya ya, itu ya Surabaya itu kan kita naik pesawat lain kalau salah waktu itu. Ya itu begitu kita naik pesawat, duduk di kursi pesawat saya dengan nomornya sudah kita dibagikan, ya kita buka kan serius itu. Apa yang kita rasakan di situ ya bukan gemur-gemur di luar, kita waktu itu asik jahar gitu. Pas begitu mau landing sedang doa di situ. Sedang kita berdoa. Baru selesai zikir ya. Itu dalam spiritual ya, dalam apa namanya, pengalaman seperti itulah kira-kira yang sesungguhnya yang harus kita asah sebenarnya. Jadi apa yang kita lakukan ini kita praktik ya dalam hari-hari itu enak sebenarnya. Bukan jahar di halqah sahara aja. Di mana-mana ada zikir di situ. Dalam keadaan kita duduk, berdiri, berbaring maupun kita berjalan di situ. Kenapa suasana jahar yang kita temukan padahal kita di pesawat misalkan begitu sebenarnya. Nah, itu. Dan juga ada beberapa jamaah juga yang telah menyampaikan tentang itu juga ya, alhamdulillah kan begitu. Nah, seperti itulah makanya kita enggak sesuatu hal yang asing ketika ada jamaah-jamaah menceritakan soal itu. Tapi itulah artinya bahwa kita punya keyakinan, punya amalan khusus tentang rohani, sehingga rohani kita tidak tidur, tidak gelap. Karena ada ilmu dan amalannya sendiri, sehingga dia tidak terganggu dengan persoalan-persoalan yang di luar. Itu yang sebenarnya, itu yang menarik, itu yang luar biasa. Itu lebih, artinya lebih mengasihkan sebenarnya, akhirnya tidak terasa gitu dalam perjalanan itu sebenarnya. Nah, moga-moga kita dalam hari-hari, ya setelah kita sudah tawajuh menerima ilmu petunjuk ini, mampu kita imani, amalkan, dan kita istiqomah dalam kehidupan hari-hari sampai akhir hayat kita. Sehingga kita dalam hari-hari tiada hari tanpa zikir di dalamnya. Sehingga kita nanti kembali ke Allah dalam keadaan zikir, dalam detik-detik napas terakhirnya. Luar biasa, itu sudah dijadi jaminan, bukan jaminan sekedar jaminan masuk surga, tetapi liqa'orfihnya yang kita harapkan. Moga-moga Allah merahmati dan meridai dari apa yang kita iman yang kita amalkan. Mudah-mudahan juga kepada jemaah-jemaah ini diberikan kemudahan dalam segala urusan dunia maupun urusan akhirat, dan jemaah kita diberikan kesehatan, umur yang bermanfaat, rezeki yang melimpah dan bermanfaat juga, dan diberikan keluasan ya di dalam kehidupan ini. Moga-moga Allah merahmatinya dan meridai kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.